atau walaupun nanti dibumbui dengan rendah hati. Enggak mas, itu yang namanya zikir itu endingnya adalah satu, ketundukan, dua, kesujudan, nah, terus yang selanjutnya kepasrahan. Itu kalau di dalam ilmu tarekah, ilmu tasawuf, itu penyakit mas, itu penyakit. Ya saya tahu banyak orang yang memperkenalkan dirinya kepada saya di Japri bahwa dia itu Imam Mahdi, bahwa dia itu Ratu Adil yang sebenarnya. Terus dia mengatakan bahwa gempa ini dia yang bikin, terus dia pernah meramal ini ternyata jadi. Ya, itu semuanya penyakit. Penyakitnya itu di latifah, terutama di latifatul khaufi. Jadi gini, kalau di dalam ilmu tasawuf itu namanya gagal zikir. Sesungguhnya zikir itu kalau kita sudah benar-benar melakukan zikir itu endingnya adalah wadkhuli fi ibad, ketundukan, kesujudan. Semakin lama kita berzikir, itu seharusnya justru kita merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena segala sesuatu ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang mewujudkan itu, la maujuda illallah. Lah kalau ada orang yang melakukan satu perjalanan spiritual malah mengaku ini itu, lah itu gagal zikir, itu penyakit dan itu sulit untuk disembuhkan. Makanya banyak orang sekarang mengaku dirinya Semar, mengaku dirinya Imam Mahdi, mengaku dirinya Ratu Adil, mengaku dirinya itu peramal handal. Lah akhirnya nanti membelokkan bahwa ilmu-ilmu spiritual itu nanti kok akhirnya malah larinya ke satu, peramal, kedua nakut-nakutin, ketiga malah tidak ngasih solusi. Lah itu repot. Ya gitu, itu semuanya penyakit. Kalau di dalam istilah filsafat dulu penyakit megalomanis, merasa dirinya luar biasa. Lah nanti di dalam kehidupan sehari-hari muncul yang namanya power syndrome. Dia merasa sangat berkuasa, merasa hebat, makanya dia butuh pembuktian. Makanya dia mencari pembuktian itu dengan meramal. Kalau meramalnya udah benar, wah ramalanku tepat. Walaupun nanti dibumbui dengan rendah hati. Ini hanya saya mengaturkan ini. Ternyata kalau tepat ya dia dapat nama. Enggak mas, itu yang namanya zikir itu endingnya adalah satu, ketundukan, dua, kesujudan, nah, terus yang selanjutnya kepasrahan, dan yang terakhir adalah fana. Dia mematikan daya kuasanya. Itulah mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip itu dia mematikan daya kuasanya sendiri, kemudian mentajalikan daya kuasa Tuhan, bahwa semuanya ini tidak akan terjadi kecuali atas daya kuasa Tuhan, kun fayakunnya Tuhan, kan kayak gitu. Nah, orang-orang yang benar-benar menembus alam ketundukan, kesujudan, itu cirinya walaupun dia pernah ngomong terus ternyata terjadi, dia tidak akan berubah sikap. Dia tetap ini semuanya Allah. Karena di dalam Al-Quran surat Fatihah kan dikatakan Maliki Yaumiddin, sesungguhnya yang merajai alam semesta, adanya gempa, adanya banjir, adanya puting beliung, adanya pagebluk, itu semuanya tidak akan terjadi kalau tidak izin Allah. Lah karena dia merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kalaupun dia memberitahukan sesuatu, itu pun atas restu dan ridhonya Allah. Nah, kalau kayak gini, nanti
kita benar-benar megang tauhid benar. Lah repot lagi nanti ada yang merasa dirinya nabi, merasa dirinya rasul baru, yang paling repot merasa dirinya Tuhan. Lah nanti kan lucu, iblis saja yang terkenal durhaka sama Allah aja belum pernah mengatakan dirinya Tuhan. Makanya ada satu sindiran ya iblis ketika dialog sama Firaun. Wah, Firaun itu kamu luar biasa Loh kenapa? Aku yang katanya iblis saja nggak pernah berani mengaku Tuhan lah. Kok kamu mengaku Tuhan? Nah kayak gitu. Itu penyakit Mas. Dan itu banyak faktor. Mungkin dia belajarnya atau tidak. Jadi sanadnya belum diambil. Karena tarekat-tarekat mutabarah itu biasanya ya nyambungnya ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini aman Mas kalau sudah mutabarah. Dan insya Allah pembimbingnya pun tidak akan kena penyakit yang sampai sebutkan tadi. Nah ini yang jenengan lihat gimana di dunia ya, umum. Kalau saya lihat sih seperti itu banyak sekali ya. Entah itu di YouTube, medsos, ataupun di TikTok, atau di berita-berita, lingkup skala kecil, sampai lingkup skala menengah. Lingkup secara besar sih belum. Cuman ini kalau dari teman-teman pelaku spiritual sendiri juga banyak yang mengeluhkan bahwa kok buat konten atau buat berita itu kok nakut-nakuti, seakan-akan dia Tuhan. Ya, dan kalau dan tidak ada solusi dalam konten itu. Ya kita selaku orang-orang spiritual dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ya itu memang mungkin perjalanannya tarafnya kayak gitu. Kita nggak bisa terus hantam kromo dengan membuat satu penghakiman wah itu sesat, itu salah. Enggak. Cuman yang kita takutkan cuman efeknya saja di masyarakat. Tapi mohon maaf, masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang bodoh. Nanti tetap istilahnya becik ke titik Allah ketoro kan kayak gitu. Dan seorang supranatural dalam jalur sufi itu pun ngomong kayak gitu biasanya dia tidak lupa bahwa semuanya itu la haula wala quwata illa billah, dan kalaupun terjadi ya semuanya atas izin Allah, bukan karena dia hebat. Enggak. Itu hati-hati banget Mas kita kayak gitu. Kalau saya sih gini yang jadi jadi ganjilan saya gini kan, kalau di dalam Al-Quran pun Allah juga pernah bicara ya, pernah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Jadi kan sebetulnya kalau pun misalnya ya dari ilmu saya bahwa akan terjadi suatu bencana misalnya gunung meletus. Oke, itu memang betul, itu adalah suatu kuasa Allah. Tapi kan kita sebagai manusia kan juga punya akal, gimana untuk menghindari itu. Kan lebih baik kalau kita diberi solusi kan, misalnya dia bisa dia bisa sesuai dengan yang dia bicarakan. Nanti akan terjadi, akan terjadi misalnya ada angin gitu. Ini solusinya apa? Solusinya apa kita menghadapi kan dengan cara seperti itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar berbicara dan tidak ada solusi dan hanya menakut-nakuti kan. Ya kita pakai sudut pandang kemakhlukan, ya memang proses perjalanan orang-orang seperti itu belum finish, semuanya masih dalam proses ya. Jadi kita tetap menghormati dan menghargai. Cuman kalau dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu keadaan suatu kaum kecuali dia yang merubahnya sendiri. Itu ya contohnya ya kalau tidak ingin banjir ya jangan nebang hutan, jangan buang sembarangan sampah. Terus ini mungkin gunung meletus itu secara sistemik kemakhlukan itu harus kita analisa, kita telaah dengan lebih baik kayak gitu. Nah, arahnya kan kita ke rahmatan lil alamin. Jadi secara kemakhlukan kita juga berusaha mencegah dan istilahnya kalau bisa
supaya sesuatu bencana tidak terjadi itu kan ada sistem kemakhlukannya. Tapi walaupun endingnya Maliki Yaumiddin, ya Allah yang berkuasa. Dan itu semuanya kan misterius, semuanya kan dalam rahasia Tuhan. Di balik rahasia ada rahasia, kayak gitu. Jadi kalau kita sudah benar-benar masuk dalam alam spiritual, nanti nyinggung-nyinggung ke supranatural ini, kita benar-benar hati-hati, benar-benar jangan sampai meninggalkan campur tangan Tuhan. Karena itu ya, kalau perkara nanti banyak orang yang kayak gitu, ya kita saksikan saja bahwa itu bagian dari titah Tuhan. Memang Tuhan menciptakan, Allah menciptakan manusia macam-macam dengan segala sifat dan karakternya. Cuman yang paling bagus kita berangkat dari diri kita sendiri. Kalau ada kayak gitu kita nggak usah ikut-ikut, just kita simak aja, Mas.